Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengumpulkan tugas individu praktek profesional bidan. Perkenalkan, nama saya Haryani Anwar, NIM B2406439, kelas 02D, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo, dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan contoh kasus penerapan refleksi kritis dan politik terhadap pelayanan kebidanan dalam praktek profesional bidan. Seorang ibu hamil yang telah melewati usia kehamilan 38 minggu untuk melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas. Bidan yang bertugas menyarankan tindakan induksi untuk mempercepat persalinan sesuai dengan standar medis. Namun ibu tersebut menolak saran tersebut dan memilih untuk menunggu proses persalinan alami sesuai dengan keyakinan pribadinya. Bidan telah memberikan informasi tentang manfaat dan risiko dari kedua opsi tersebut, tetapi ibu hamil tetap memilih menunggu kelahiran alami meskipun dengan risiko yang lebih besar. Dalam kasus ini terkait refleksi kritis. 1. Mengevaluasi komunikasi dengan klien. Bidan harus merefleksikan cara berkomunikasi dengan ibu hamil. Apakah penjelasan tentang manfaat dan risiko dari kedua opsi sudah disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti dan tanpa tekanan? Apakah ada upaya untuk memahami latar belakang pandangan dan keyakinan pribadi ibu tersebut? 2. Menghargai otonomi pasien. Refleksi kritis juga berkaitan dengan bagaimana bidan menghargai hak ibu hamil untuk keputusan yang terkait dengan tubuhnya. 3. Mempertimbangkan potensi risiko dan keamanan. Bidan perlu mengevaluasi apakah sudah cukup untuk mengingatkan ibu tentang potensi risiko jika memilih untuk menunggu kelahiran alami setelah 38 minggu, seperti kemungkinan komplikasi. Namun ini harus dilakukan dengan empati tanpa menghakimi pilihan ibu. Terkait penerapan politik dalam pelayanan kebidanan. 1. Menghormati hak pasien. Dalam konteks politik pelayanan kebidanan, bidan harus memahami dan menerapkan prinsip bahwa setiap pasien memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai tubuh mereka sendiri. 2. Memahami kebijakan kesehatan yang ada. Bidan perlu memahami kebijakan kesehatan yang berlaku seperti pedoman tentang induksi persalinan. Kebijakan tersebut mungkin mendorong tindakan induksi pada kehamilan lebih dari 38 minggu untuk mengurangi risiko komplikasi. Namun dalam konteks ini bidan harus mempertimbangkan situasi sosial dan budaya pasien serta hak mereka untuk memilih jalannya persalinan. 3. Mendukung keputusan pasien dengan pendekatan kolaboratif. Penerapan politik pelayanan kebidanan dalam hal ini adalah dengan menjaga hubungan kolaboratif antara bidan dan pasien. Bidan harus memastikan bahwa ibu hamil merasa didukung dan diberi kebebasan untuk membuat pilihan berdasarkan pemahaman penuh terhadap risiko dan manfaatnya. Tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang bidan ialah 1. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Bidan harus menjelaskan dengan rinci mengenai pilihan medis yang ada, yaitu induksi atau menunggu persalinan alami dengan menyampaikan manfaat dan risiko masing-masing secara transparan. 2. Mendengarkan dan menghormati keputusan pasien. Setelah memberikan informasi, bidan harus menghargai otonomi ibu hamil untuk memilih jalannya persalinan. Namun keputusan tersebut berbeda dengan rekomendasi medis yang diberikan. 3. Menyediakan alternatif dan solusi. Jika ibu memilih untuk menunggu persalinan alami meskipun dengan risiko yang lebih besar, bidan harus menyarankan pemantauan rutin agar dapat mendeteksi tanda-tanda komplikasi. 4. Mendukung proses pengambilan keputusan. Pendekatan kolaboratif sangat penting dalam hal ini. Bidan harus memberikan ruang bagi ibu untuk mengungkapkan ketakutannya, harapannya, dan alasan dibalik pilihannya. 5. Memastikan kesehatan dan keamanan ibu dan bayi. Meskipun ibu memilih untuk menunggu persalinan alami, bidan harus terus melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan kondisi ibu dan bayi tetap stabil. 6. Mengikuti protokol dan standar medis yang berlaku. Bidan harus memastikan bahwa meskipun pasien memilih persalinan alami, semua tindakan yang diambil tetap sesuai dengan standar dan protokol medis yang berlaku. 7. Dokumentasi yang tepat. Semua keputusan dan tindakan harus dicatat dengan baik untuk memastikan transparansi dan keselamatan pasien. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, bidan tidak hanya memberikan pelayanan
pasien untuk membuat keputusan tentang kesehatannya sendiri. Kesimpulan, refleksi kritis dan penyerapan politik kebidanan penting untuk memberikan pelayanan yang adil, aman, dan berbasis hak pasien. Refleksi kritis membantu bidan mengevaluasi komunikasi, menghargai otonomi pasien, dan mempertimbangkan risiko keputusan medis. Sementara politik memastikan hak pasien dihormati meskipun berbeda dengan saran medis. Kedua aspek ini mendukung pelayanan profesional yang memprioritaskan kesejahteraan ibu dan bayi. Demikianlah video yang saya bawakan, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.